Saudara, sejumlah anggota DPR ramai-ramai menjadi sukarelawan vaksin Nusantara. Padahal vaksin ini masih terganjal persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM. Apakah tindakan anggota DPR ini adalah aksi politis? Bagaimana agar publik tidak disuguhi kesimpang siuran informasi terkait izin dan keamanan vaksin Nusantara? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay, dan juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ingin ke Pak Saleh, ke Bung Saleh. Bung Saleh, Anda juga kemarin ikut dalam menerima vaksin dendritik. Baru diambil darahnya ya, belum dimasukkan kembali. Ya, benar. Saya ikut ya. Awalnya sih sebetulnya tidak berniat untuk ikut karena saya kan sudah vaksin 2 kali oleh. Tapi setelah saya mendapat penjelasan para penelitinya dan juga dari dokter akhirnya saya memutuskan untuk ikut di dalam vaksinasi yang menggunakan vaksin Nusantara ini. Alasannya yang pertama ya tentu saya melihat tingkat imunitas saya setelah mengikuti vaksin Sinovac itu tidak memadai. Karena waktu itu saya setelah sebulan setelah divaksin yang kedua, saya menguji tingkat imunitas saya ke laboratorium dan saya hanya dapat imunitas 6,84%. Berapa, mohon maaf, berapa? 6,84%. Oke. Dan ini saya di rapat di Komisi 9 juga saya sampaikan ke Menteri dan juga seluruh jajaran yang hadir termasuk Badan POM. Jadi 6,84% itu tentu jauh sekali dari janji yang disampaikan bahwa efikasi dan kebermanfaatan dari Sinovac ini kan awalnya disebut sampai 65%. Berarti jauh sekali. Jadi karena itu tentu saya merasa belum aman ya, karena hanya menggunakan Sinovac ini. Lalu saya mendapat penjelasan dari para penelitinya, baik yang dari Amerika maupun dari Indonesia secara langsung, dan saya memahami bahwa kira-kira ini vaksin Nusantara sangat menjanjikan. Kemudian saya juga bertanya kepada orang yang sudah pernah ikut di vaksin-vaksin Nusantara ini, dan mereka mengatakan imunitasnya itu jauh tinggi dibandingkan yang saya peroleh itu. Jadi karena itu saya yakin bahwa ini saya ikut di dalam program ini. Tetapi keikutsertaan saya di sini adalah pribadi ya, bukan dalam rangkaian penelitian yang klinis. Ini menarik, Bung Saleh. Tadi Anda katakan bahwa vaksin Nusantara yang menggunakan sel dendritik ini tinggi efikasinya, khasiatnya. Dari mana Anda mengetahui itu? Saya tanya yang sudah mengikuti vaksin sebelumnya, dan ada 1-2 orang yang memberikan pengakuan kepada saya bahwa memang itu sangat efektif. Iya, dari mana mereka bisa tahu? Mereka menggunakan tes serologi seperti yang Anda lakukan tadi untuk mengetahui bagaimana kemudian hasil dari vaksin yang sudah diperoleh? Ya, mereka juga melakukan tes yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi saya membandingkan itu. Berapa persen katanya? Ada yang 129 juga ya, 129, ada yang 109 gitu. Mohon maaf, putus-putus Bung Saleh. Bisa diulang kembali. Mungkin agak lebih dekat dengan mikrofonnya. Ada yang 129, ada yang 139. Itu yang disampaikan ya kepada saya. Lalu saya juga mendapatkan informasi tambahan dari para penelitinya. Ya enggak? Jadi saya mengkombinasikan informasi ini sehingga saya yakin bahwa pilihan untuk ikut vaksin Nusantara ini adalah pilihan yang cukup baik ya. Ini di luar sekali lagi penelitian uji klinis tahap kedua. Ya, karena mereka kan sekarang ini sedang berpikir untuk melakukan uji klinis tahap kedua. Dan keikutsertaan saya bukan dalam konteks uji klinis tahap 2 itu. Oke, saya ke Bung Diki. Bung Diki, ini data yang menarik yang disampaikan oleh Bung Saleh ini. Sudah vaksin Sinovac 2 kali, sebulan dites ya, hanya 6,84%. Padahal klaimnya kan 60% lebih begitu ya. Tapi ini kan tentu berbeda-beda dari orang satu ke orang yang lain. Sementara ada keyakinan untuk kemudian menggunakan vaksin Nusantara itu lebih tinggi. Tadi disebutkan angkanya. Silakan Bung Diki. Ya, pertama apa yang disampaikan Bung Saleh ini penting sekali ya, bahwa pemerintah untuk melakukan evaluasi ya, karena ini sudah 3 bulan pemberian Sinovac ini. Jadi kita harus evaluasi bagaimana efektivitas
di dunia nyata dari yang tadi disampaikan 65,3% itu sebetulnya. Nah di dunia nyata seberapa? Ini belum ada. Nah ini artinya saya mudah-mudahan sedang dilakukan ya, karena ini harus AstraZeneca sudah ada dan angkanya tidak jauh dari efikasi yang dijanjikan, yang dihasilkan dari uji klinisnya. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi seperti yang dialami Bung Saleh, sebetulnya hal yang juga tidak aneh, karena akan ada beberapa orang yang memang titer antibodinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena bicara imunitas, respon imunitas yang luar biasa kompleks. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah yang kasus seperti Bung Saleh ini banyak. Nah ini yang nggak boleh gitu. Nah berapanya tentu harus ada studi. Nah ini yang kemarin saya sudah sampaikan, mengingatkan ini ya. Selain tentu pemantauan kita. Iya. Kalau soal ini Bung Diki, karena dianggap bahwa Sinovac oleh Bung Saleh ini nggak manjur, efikasinya rendah, lalu ada tawaran, informasinya bagus, dicek bagus. Meskipun secara prosedural belum melewati uji klinis tahap pertama sekalipun di Badan POM. Bagaimana? Ini yang terjadi. Bukan hanya Bung Saleh, tapi ada banyak teman-teman Bung Saleh di DPR yang juga melakukan hal yang sama. Nah, terkait ini ya, masalah terapi ya, ini kalau bicara sel dendritik vaksin ini kan sebenarnya imunoterapi ya. Imunoterapi ini ada kelebihan, ya, ada kekurangan. Kelebihan dia lebih spesifik, ya. Kemudian juga, tapi ini bicara kalau sudah secara teoritis, ya. Kemudian, tapi ada potensi masalah loh. Ada potensi masalah bahwa misalnya regulasi sistem imunitasnya ya berbalik menjadi merugikan, bisa. Ada yang disebut autoimun, penyakit autoimun, sampai ke hal yang fatal itu bisa terjadi teoritis. Nah itulah sebabnya kenapa setiap riset itu tidak bisa dan tidak ada pengecualian, harus melalui tahapan uji klinis. Karena ini masalah keamanan ya, yang akan, karena ini yang menerima ini orang sehat. Ini menarik. Saya coba tanya ke Bung Saleh. Bung Saleh, Anda kan hanya melihat hasil akhir, outputnya, katanya bagus, ratusan, efikasinya tinggi, ya. Tapi Anda tidak memperoleh informasi apakah kemudian ketika Anda disuntikan nanti akan ada efek samping. Tadi katakanlah misalnya autoimun, alergi, efek-efek yang lain, efek ikutan setelah vaksin. Apakah kemudian itu juga dijelaskan? Karena ada risiko yang belum kemudian disertifikasi lulus uji di Badan POM. Jadi Mas Aiman, pertama, ini uji klinisnya tahap 1 sudah selesai. Saya koreksi ya, sudah selesai. Lalu sekarang mereka kan menunggu untuk maju ke uji klinis tahap kedua, itu yang belum diberikan izinnya. Saya mendapat informasi tahap 1 masih belum selesai. Ada 28 sampel, 20-nya gagal. Sudah selesai dilakukan uji klinisnya dan mereka sudah hearing. Sudah hearing antara dari Badan POM? Badan POM-nya, iya. Ini Mas Aiman, ini kami hadir ke RSPAD itu bukan tiba-tiba datang ke sana, sudah ada proses yang panjang, di mana para penelitinya sudah dipanggil ke DPR, kemudian Badan POM-nya sudah dipanggil, Kementerian Kesehatan dipanggil, Balitbangkes ikut di sana, dan kita sudah mendapatkan penjelasan dari para peneliti juga. Jadi di dalam rapat resmi DPR itu sudah ada penjelasan dari para peneliti ini, termasuk tadi pertanyaannya Mas Aiman tadi, apakah misalnya ada efek samping? Efek sampingnya sangat minor. Nggak ada orang meninggal, nggak ada orang yang kejang-kejang, nggak ada orang pingsan. Nggak ada, yang ada ya paling ya ada yang demam sedikit. Ya itu vaksin Sinovac juga sama, ya kan? Jadi karena itu ini efek sampingnya hampir dapat dikatakan tidak ada. Walaupun Badan POM melalui... Dari mana data itu Bung Saleh? Bagaimana? Dari mana data itu? Efek sampingnya hanya minor, hanya meriang dikit, demam dikit. Itu yang menyampaikan ya para penelitinya, dan itu diakui oleh Badan POM kok. Itu Badan POM kan juga merilis bahwa ada efek samping dan lain sebagainya. Tapi yang disampaikan ya yang saya sebut tadi, gitu loh. Jadi tidak ada masalah sebetulnya bagi kita, apa yang dilaporkan itu, mestinya kan ini balance ya, apa yang dijelaskan oleh Badan POM dengan apa yang dijelaskan oleh para peneliti. Ini sekarang ini Badan POM-nya lebih banyak bicara daripada para penelitinya. Mestinya para Badan POM ini jangan terlalu banyak bicara, dia kan harusnya meng-guidance, memberikan bimbingan, memberikan arahan, bukan malah menghakimi dan menghabisi. Itu nggak bisa seperti itu. Oke, nah, jadi Anda menilai ada informasi yang salah kepada masyarakat, nggak segitu menyeramkannya vaksin Nusantara. Anda mau mengatakan itu? Saya mau mengatakan bahwa saya ingin melaksanakan instruksi Presiden, di mana Presiden menginginkan kita menggunakan sedapat mungkin produk dalam negeri.
termasuk dalam hal ini vaksin. Kalau vaksinnya sudah benar, bisa memang efikasinya bagus, kemudian aman, bermanfaat, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang ada, ya tidak ada masalah. Kan Dan ada instruksi Presiden juga, Bung Saleh, bahwa harus melewati uji-uji yang dilakukan oleh Badan POM, uji klinis. Ya, uji klinis dilakukan. Jadi ini kan bukan tidak dilakukan. Justru sekarang kan, itu lagi diminta untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua, itu yang oleh Badan POM tidak diberikan. Karena mereka mengatakan ingin mendapatkan laporan tambahan lagi dari uji klinis tahap 1 yang ada. Tetapi bukan itu yang mereka rekomendasikan, mereka ingin ke praklinik lagi, uji praklinik namanya. Nah, kalau kembali ke uji praklinik, berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan uji klinik tahap 1, itu sudah ada izin. Jadi sudah dikeluarkan izinnya oleh Badan POM. Lalu kenapa sekarang setelah dapat izin uji klinik tahap 1, disuruh lagi kembali ke praklinik? Nah, itu kan tidak fair. Kemudian yang tidak fair berikutnya adalah, apakah hal-hal yang sama tadi dilakukan dengan vaksin-vaksin yang berasal dari luar negeri? Apakah penelitiannya juga diperlakukan seperti ini? Rasa-rasanya tidak, karena dari penjelasan Badan POM, mereka hanya menguji dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada kita, lalu mereka mengasesmen. Dari asesmen yang mereka berikan, lalu dikeluarkan izinnya, begitu loh. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan ini adalah produk dari luar negeri, lebih banyak menggunakan komponen luar negeri, lalu Sinovac itu apa? Sinovac itu bukannya komponen luar negeri, ini terbalik ini kita cerita. Justru sekarang vaksin Nusantara itu, bahan bakunya itu adalah darah manusia, orang-orang yang mau divaksin, itu yang diambil darahnya. Kemudian memang ada cairan, dalam bentuk saya tidak tahu apa namanya itu, ya katanya sih antigen ya, itu yang digabungkan atau dimix ya dengan darah kita dengan prosedur laboratorium tentunya yang sebagaimana yang mereka lakukan. Dan itu yang saya kira yang dikatakan dari luar negeri. Tetapi pada faktanya ini semua dilakukan di dalam negeri. Alat-alatnya juga bisa diproduksi dalam negeri. Kemarin sebelum diambil darah, kami diberikan penjelasan oleh profesor dari Amerika. Kemudian didampingi oleh para dokter dari... Oh, ada profesor dari Amerikanya, dari Ivita ya? Ada dua orang. Ada 2 orang Amerikanya penelitinya yang datang. Salah seorang profesor dari Amerika. Aha. Lalu kita diberi penjelasan. Kemudian didampingi oleh dokter-dokter juga dan peneliti dalam negeri kemarin itu. Lalu kita ikutin penjelasan itu. Menurut kita tidak ada yang salah sebetulnya di situ. Ini yang membuat kita jadi merasa benar. Nah, sekarang ini kan tidak berimbang pemberitaannya. Saya tidak tahu tuh kenapa kok. Oke, baik. Kita coba POM imbangkan di sini. Saya akan konfirmasi apa yang kemudian Bung Saleh tadi sampaikan. Selepas jeda saya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.